warisan saja gitu untuk kalian, mungkin anak cucu kalian nanti, kita nggak tahu gitu ya. Tulis saja kalau kalian mau beli, kan sekarang lagi murah nih, 100.000, 200.000, tulis di plat, simpan, kasih, ini loh kripto. Mungkin kalau nggak turun ke anakmu, turunkan ke cucumu, turunkan lagi ke mana, ini dari mbahnya, mbah kita di tahun 2023, mungkin di tahun 2200-an menjadi seperti itu. Disclaimer, semua video bersifat edukasi, dilarang mengikuti segala kegiatan mengatasnamakan channel ini. Forex, saham, dan kripto adalah bisnis beresiko tinggi dan bukan tempat mencari kekayaan dengan cepat. Tidak menerima titipan dana atau giveaway atau hadiah atau apapun bentuknya. Berhati-hatilah terhadap penipuan dan manipulasi yang menyerupai perdagangan aset ini. Halo guys, ketemu lagi dengan Crypto First Republic. Di Senin siang ini baru ngeliat update ya. Hari ini bergairah kembali, hampir sebagian besar kripto bangun kembali setelah kemarin itu jatuh dari 22.000 di sini. Kemudian dia runtuh ke 19.000 nih, titik paling bawah ya. Kemudian sekarang sudah kembali lagi. Ini kan daily ya, daily berarti berapa hari? 1, 2, 3, 4 hari yang lalu dia hancur dan naik lagi kembali ke titik yang sini. Sebetulnya kalau ngomong turunnya sih dari berapa hari yang lalu, dari sini ke sini ya, jauh juga sih. Dia kembali, masih ada tantangan untuk sampai ke sini dan ke sini, masih jauh lah ke sana, tapi artinya ada positif. Nanti kita akan coba cocokologi guys. Kenapa positif gitu kan, banyak orang yang mau cocokologinya gitu. Ada dari Federal Reserve, karena si Powell itu nggak jadi menaikkan suku bunga sih kayaknya, kayak belum ada. Kalau menaikkan suku bunga tanggal berapa ya, tapi yang sekarang ini ada pengumuman dari The Fed gitu, nanti kita bacakan deh. Tapi nanti kita akan coba juga bagaimana perkembangan koin meme guys, karena koin meme di sini sih kebanyakan positif ya, semua positif. Mau BitTorrent, kemudian Shiba, ZEC, Lunsi, dan lain-lain itu positif lah. Termasuk nanti kita coba lihat Brise, itu Brise, Shiba, dan Lunsi lah. Kita lihat bagaimana, walaupun positif tapi positifnya seperti apa. Oke, kembali lagi, ini update-nya guys, update dari comparison dari mulai Bitcoin, Lunsi, Shiba Inu, dan Brise. Nanti kita akan lihat memang positif, tapi positifnya seperti apa. Nah, kalau si Bitcoin ini dia dari titik terendahnya, kita akan lihat di sini kemarin di 19.000, kemudian dia naik dia naik sampai tadi titik atasnya tuh sekitar 15% guys, karena dia menembus kembali ke titik awalnya. Awalnya kan di sini seminggu lalu dia udah naik ke 22.000. Nah, kalau Lunsi belum kembali guys dari titik sini. Lunsi agak loyo, dia dari sini kan terjunnya juga sama ya, dari sini. Ini dari sini nih terjunnya, kalau titik merah ini, titik merah atas Bitcoin sama Bitcoin, dia turunnya bareng. Tapi katakanlah kita ambil dari sisi di sini biar sama ya. Biar sama, dari sini titik penurunan, dia anjloknya sama, tapi kenaikannya belum bisa sama guys. Jadi belum bisa menembus titik di sini, di titik bawahnya sini. Memang kalau persentase tetap sama 15.000 ya. 15.000, 15% titik persentase kenaikannya. Tuh 15% guys. Yang ini ya, 15%. Tetapi 15% ini belum bisa menembus titik kembali awalnya di sini, harusnya kembali di sini. Di 25%. Kalau kita ngelihat penurunannya kemarin dari sini ke sini turun 25%, naik 15%. Kalau Bitcoin kan sama turunnya 15 ke sini. Nah, kemudian kita lihat Shiba
terlihat positif karena dari titik sini terendahnya dia ini, terlalu kok lari ya di sini ya, sampai ke sini sama juga sih ya, lebih kurang ke 15%-an juga, bahkan nggak sampai 15%. Tetapi kalau kalian lihat di sini, ini titik penurunan di sini, dari sini puncak sini ya, di berapa nih, kan dia di sini turunnya bareng kan ya, di sini di merahnya Bitcoin sama nih, ini ketiganya sama. Kemarin Bitcoin di 22.000, si Badi 112, kemudian turun, dia naik, sudah kembali mendekati 12. Jadi positifnya Shiba itu sama dengan positifnya Bitcoin. Terjunnya sama dengan kenaikannya, walaupun kurang sedikit lah ya. Masih kalah sedikit, wajar lah kalau Bitcoin kan sempat ngelewatin 22.000, kemudian sekarang sedang stay lagi di 22.000 ini. Ini harusnya kan kalau ngelihat ini terjunnya kan dia sempat dari sini puncaknya, dia belum sampai guys, masih di sini dia, di sini sekarang ini di 1110, padahal seharusnya itu bisa melampaui titik penurunan di 113 atau ATH-nya di 17. Nah, Brise juga sama. Kalau ngeliat Brise di sini, penurunan ininya kan di sini. Di sini penurunan bersama-samanya ya. Di sini harus di 5207. Kemudian dia masih jauh dari sini, baru separohnya nih naiknya di sini nih. Ya kan, tapi kalau dari presentase itu sebentar, presentase ini sini kita naikkan dulu. Kira-kira sama lah 15%-an. Tadi rata-rata ya. Jadi kalau ngelihat ketiga ini semuanya 15%. Tetapi kan dia tidak berhasil menembus titik support sebelumnya. Jadi kalau secara tren jadi menurun guys. Oke, apa sih yang bikin positif gitu? Nah, kita ngeliat cocokologinya guys. Kenapa sih cocokologi mulu? Ya memang namanya prediksi kan harus dicocok-cocokin gitu ya. Antara itu bersinggungan dan tidak, ya kenyataannya banyak orang yang mengait-ngaitkan itu gitu ya. Nah, tanggalnya mana sih? Nah ini 12 Maret 2023 jam 18.15, berarti jam 6 sore ya. Ya 6.15. Kalau kita lihat konverternya pada tanggal hari Minggu 12 itu jam 6.15 malam. Di kita itu jam 5 pagi tadi. Ya, Monday kan, itu jam 5.15 pagi tadi. Nah, itu kayak rapat darurat guys, rapatnya itu. Nah, ada pernyataan bersama ya oleh Departemen Keuangan, Federal Reserve dan juga FDIC gitu ya. Mereka ini apa, cobalah cari di Google gitu ya, di sana. Nah, ini langsung dari Menteri Keuangannya Janet Yellen, kemudian Jerome Powell itu adalah Fed, kemudian Martin sebagai FDIC-nya. Nah, ini hari ini kami mengatakan tegas untuk melindungi ekonomi AS dengan bla 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 bla, dengan cara dia itu ingin menyelamatkan Silicon Valley Bank yang mau bangkrut guys. Silicon Valley Bank ini apa sih gitu, karena mau bangkrut dia tuh. Nah, Silicon Valley Bank itu adalah sebuah bank komersial ya, bank tua guys, tahun 83 ini, berkantor di Santa Clara, California, Amerika Serikat gitu ya. Nah, bank ini kayaknya kayaknya bermasalah deh. Nah, ini jadi Silicon Valley Bank ini collapse guys. Jadi karena collapse, SVB itu collapse, kemudian makanya tadinya mau menaikkan suku bunga, kayaknya nggak jadi guys. Makanya ini krisis keuangan global sampai tahun 2000 silam disebut beresiko untuk kembali muncul setelah Silicon Valley Bank, salah satu bank terbesar di Amerika Serikat, ambruk. Nah, SVB ini kolaps setelah bank ini anjlok 66% dan gagal mendapatkan tambahan dana sebesar 2,2 miliar dolar dalam 48 jam. Kemudian SVB tutup oleh otoritas berwenang di California, Amerika Serikat.
gejolaknya sudah membuat besar penjualan sekuritas akibatnya bla bla bla. Penurunan para ini disebabkan oleh para deposan menarik uang mereka secara tiba-tiba lah, ini namanya bangras gitu ya, bangran gitu, jadi tarik besar-besaran secara bersama-sama sehingga ya bisa langsung bangkrut guys, apapun ya, mau kripto mau bank mau apa pasti kayak gitu, termasuk FTX kemarin kan begitu. Apakah itu yang menjadi penyebab atau setidaknya sebagai pemicu bahwa si kripto ini naik kembali guys? Nah, itu kan tadi pagi jam 5. Kalau kita ngelihat by hours, naiknya mulai kapan guys? Kita lihat dulu ya. Harusnya kalau naiknya tadi pagi, sekarang jam 1 siang, itu kan anggapan 6 jam yang lalu guys, 6 jam yang lalu. Lah ini udah kapan? 1 2 3 4 5 6 di sini guys ini. Harusnya di sini naik dari sini ke sini ya. Tapi dia kan sebenarnya udah terbang dari sini. Ini turun kemarin nih pada tanggal 10 Maret. 10 Maret ya. 10 Maret sekarang 13 Maret, 3 hari yang lalu. Ini di sini. Dia udah mulai naik lagi, guys. Udah naik aja tuh. Turun lagi, naik, udah mulai naik. Jadi 3 hari yang lalu ya belum ada pengumuman. Nah, Federal Reserve mengumumkan tadi pagi waktu Indonesia Barat lah gitu ya. Jam 5. Jam 5 pagi tadi kalau kita ngeliat konverternya ini ya. Ini. Cuman di Amerika hari Minggu sore. Ya, Minggu sore ya, Minggu sore. Nah, jam kita Senin pagi. Berarti Senin hari ini Senin, berarti pagi tadi kan. Itu. Jadi kalau banyak ahli yang mencocokkan bahwa kenaikan kripto positif ini gara-gara Fed yang mungkin kemungkinan tidak jadi menaikkan suku bunga, makanya terpaksa menyelamatkan Silicon Valley Bank ini. Ya kalian lihat saja itu tuh hasilnya. Saya itu mempunyai 23 aset kripto berbeda-beda gitu ya, dari segala koin, segala token. Kenapa sih gua begitu plak? Ternyata kalau saya pikir kok saya itu kayak hobi guys. Saya itu kemarin turun sudah santai, bahkan beli naik saya tetap beli, ada duit sedikit saya hobi, jadi kayak seneng aja gitu punya token banyak gitu. Jadi turun apa nggak ini gitu. Mungkin saya nemu titiknya mungkin barangkali ya. Jadi walaupun turun sudah nggak kaget gitu. Bahkan saya pikir karena hobi, kalau saya hobi sesuatu kan beli barang, beli sesuatu tuh mau turun mau enggak ya bodo amat gitu ya. Beli burung orang mahal ya karena hobinya rupanya guys, hobi. Kalau investasi kemudian nanti naik kan itu sampingan aja sih. Seperti itu. Memang berharap naik tapi ya kalaupun mati ataupun enggak ada harganya, mereka nyantai-nyantai aja gitu. Mungkin saya di situ kali ya. Gitu guys. Jadi kalau kalian mau ke kripto, jangan berharap terlalu berlebihan, apalagi kalian yang cuman mendengar oh ini akan naik 10%, oh nanti akan naik $1. Kalian beli Shiba Inu 100.000 dapat 1 juta token. Sebentar naik $1, berarti kan $1 juta, $1 juta itu 15 miliar kan. Ya siapa yang nggak tertarik gitu. Tapi sekali lagi itu tidak begitu guys. Itu hanya apa ya? Ya mereka itu ya apa ya? Tapi itu bagian dari apa ya namanya? menyiram tumbuhan sih guys. Kalau tidak ada orang-orang memang begitu, nggak tumbuh guys, itu Shiba Inu nggak tumbuh juga. Brise juga nggak akan tumbuh gitu. Kalau cuman ngandelin projectnya si pengembang gitu, projectnya si pengembang ngandelin dia berapa sih follower segitu, dia nggak pernah kok ngevote, ayo saya jadi $1 jadi $10, nggak pernah. Dia hanya menyampaikan project pluk, sudah, ya sudah. Hanya orang-orang yang apa tuh memang mendalami betul-betul, mempelajari betul proyeknya, mereka betul-betul mengharapkan uang miliaran saya taruh di Brise, saya taruh di Shiba itu ini bakal jadi sekian. Mereka udah kalkulasi gitu, nggak perlu sampai $1 mereka guys, gak kayak kita gitu. Kalau kita kan pengennya segitu, tapi itu sesuatu yang mustahil dan sangat mustahil lah, berat sekali. Jadi sekali lagi kalian jangan pernah berharap seperti itu terlalu berlebihan.
Oke, kita coba kalkulasi guys. Buat gambaran buat kalian, kenapa saya bilang $1 itu mustahil sekali untuk Brise, untuk Lunsi, untuk Shiba, untuk hari ini ya. Hari ini ya, atau ada euforia tiba-tiba nanti saya pengen naik dalam waktu beberapa bulan lah gitu tuh mustahil guys. Saya bilang mustahil aja. Itu satu keajaiban yang mau ini. Jadi jangan berharap terlalu banyak deh. Nih saya coba kalian gambarkan sajalah kira-kira. Contoh nih, eh Shiba dulu yang paling banyak. Shiba itu kalau nggak salah nih, koreksi nanti kalau salah, sekitar 540-an triliun kalau nggak salah dia punya koin ya. Nih, sebentar, ini juta, ini miliar, ini triliun kebanyakan. Potong. Nah, ini miliar, ini juta, ini miliar, ini triliun, 540 triliun, guys. Kalau misalkan kita berharap naik ke $1, oke, kalau kalau ke 10 mungkin kita coba ke 10 kali ya, kita coba kali ke 10. Katakanlah Rp10 itu kan sekitar 5.400 triliun rupiah market capnya. Coba kita bagi 15.000, itu sekitar 360 miliar dolar. Mungkin masih masuk akal jika Bitcoin ATH itu kan di sekitar 1,3 triliun gitulah. ATH-nya ya, ATH kemarin di 68.000. Masih ada rada-rada mungkin lah gitu, mungkin gitu. Tapi kalau 100 sih juga kayaknya sulit sekali. Coba kita 100. Kita cari gambaran aja ya. Untuk gambaran kita coba simulasikan kalau 100 tuh bagaimana kalikan $100. 100 rupiah ya, bukan bukan dolar, bukan 100. Supaya mudah nih kalau biar nggak 0,0, ini sebesar kalau naik ke $100 Shiba Inu nih, ini ada juta, miliar, triliun, 54.000 triliun guys, rupiah ya. Kemudian kita bagi 15.000, itu 3,6 triliun dolar. Itu kalau market capnya si Bitcoin nanti sama guys, 2 kali market capnya Bitcoin. Itu sangat mustahil sekali guys. 3,6. Katakanlah Bitcoin saja misalkan sekarang 19.500, 19.500 kita kalikan saja misalkan nanti di ATH-nya luar biasanya itu 120.000, itu sekitar 2,3 triliun dolar. Jadi kalau tadi Shiba ke $100 itu 3,6 triliun dolar lah, nggak mungkin lah. Perbandingannya juga sudah tidak mungkin karena itu jauh sekali. Kalau misalkan nanti Bitcoin di 120.000, mungkin sekitar 2 miliar kurang gitu per koin, itu market capnya 2,3 triliun dolar. Paling Shiba itu paling bisa juga ya di angka-angka possible itu 500 sampai 1 triliun dolar lah katakanlah. Itu ya. Mungkin. Tapi berat sekali lah, berat guys kondisi hari ini ya kondisinya. Lunsi juga begitu. Lunsi itu kalau nggak salah 5,8 triliun. Ini juta, ini miliar, ini triliun. Oke. Kalau kita berharap ke 100 misalkan ya, 100 kalikan 100 rupiah itu 580 triliun, kita bagi 15.000 itu 38 miliar dolar. 38 miliar dolar kalau Bitcoin sampai ke 120.000 masih possible, masih ya,
Karena kan 2,6 triliun. 2,6 triliun ini 38 miliar dolar. Kalau kalau itu masih ada potensi, masih ada mungkin. Seandainya gitu ya, seandainya Bitcoin ke 120 seperti analisis para apa sih, prediksi para analis dunia. Ya kan mereka memprediksi sampai 120 hingga 150 ribu per koin. Misalkan si Lunsi dan si Bang ngikutin gitu ya, ngikutin kan. Kalau kita dari kemarin video saya itu kan kebanyakan ngikutin ya, Bitcoin tuh koin-koin tuh ngikutin walaupun persentasenya tadi kan sama ya. Ya tadi aja udah jelas di awal tuh naik dia kan 15% semuanya. Tapi eh, nggak menyampe aja gitu. Tapi kan kita nggak tahu nanti gitu proyeknya. Mungkin setelah halving kita berharap seperti itu. Gitu guys, gambaran possible-nya. Jadi kalau dalam waktu dekat kalau kalian ngomong $1, $10, $5 tuh ya tunggu dulu deh untuk misalkan burningnya hanya sekarang-sekarang ini. Nanti kapan-kapan saya akan mencoba analisis dari burningnya. Burning hariannya berapa, burning terakhir berapa, ini berapa, nanti saya coba kita analisa dan juga kita lihat potensinya ke depan gitu ya. Berapa tahun sih mungkin dia menjadi $1? Lama guys, itu bertahun-tahun lah. Sebagai dasar saja dengan burning harian seperti hari ini mungkin 100 tahun lebih guys, untuk bisa mencapai 10 miliar token, yang itu bisa, kalau 10 miliar kan itu bisa ke $1 ke atas lah, seperti itu. Lama sekali guys. Tapi nggak apa-apa kalau kalian beli sekedar hobi, kemudian kalian simpan jadi kolektor, dan kemudian disimpan apa namanya, presnya kalian tulis di bambu, di mana, di plat gitu, simpan, jadikan apa sih namanya, sekedar ya warisan gambling lah, warisan saja gitu untuk kalian, mungkin anak cucu kalian nanti, kita nggak tahu gitu ya. Tulis saja kalau kalian mau beli, kan sekarang lagi murah nih, 100.000, 200.000, tulis di plat, simpan, kasih, ini loh kripto. Mungkin kalau nggak turun ke anakmu, turunkan ke cucumu, turunkan lagi ke mana, ini dari mbah kita di tahun 2023, mungkin di tahun 2200-an menjadi seperti itu. Oke geng, itu saja barangkali. Terima kasih, bye bye. Disclaimer, semua video bersifat edukasi, dilarang mengikuti segala kegiatan mengatasnamakan channel ini. Forex, saham, dan kripto adalah bisnis beresiko tinggi dan bukan tempat mencari kekayaan dengan cepat. Tidak menerima titipan dana atau giveaway atau hadiah atau apapun bentuknya. Berhati-hatilah terhadap penipuan dan manipulasi yang menyerupai perdagangan aset ini.